Baik, pemirsa kita ke informasi lain kita akan simak bagaimana jalannya pemilihan hakim internasional di Indonesia sendiri menyalonkan 2 hakim laut internasionalnya. Berikut ini. Dan Indonesia merasa perlu memiliki suara di dalam proses penyusunan norma baru dalam hukum internasional di bidang kenaikan air laut. Tentunya kita tidak perlu lagi memperkenalkan ya beliau-beliau ini karena memang sudah sangat dikenal dalam hukum internasional dan akademis, tapi mungkin saya ingin sekedar mengunderline lagi Profesor Adi Pratomo, saat inilah Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Guru Besar Hukum Laut Universitas Diponegoro. Beliau adalah diplomat karir, pernah menjadi Dirjen HPI dan pernah menjadi Dubes RI untuk Jerman. Dan beliau juga menjadi utusan khusus Presiden dalam penetapan batas maritim. Kemudian Profesor Hikmahanto Yuwana, beliau adalah Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani dari tahun 2020 sampai 2025, jadi masih fresh. Beliau tentunya kita juga tahu Prof. Hikmahanto Yuwana adalah Dekan Fakultas Hukum Indonesia. Beliau adalah pendiri dari Indonesian Society of International Law dan Indonesian Society of International Law. Beliau juga mantan Presiden Asian Society of International Law, di mana saya pernah jadi anak buahnya Profesor Hikmahanto karena saya adalah anggota dari Asian Society of International Law. Dan beliau tentunya sangat qualified ya menjadi anggota ILC, dan di dalam ILC itu nanti akan ada 34 pakar hukum internasional. Demikian kira-kira sedikit pembukaannya gitu ya. Satu lagi mungkin yang bisa saya sampaikan, meskipun beliau ini nanti dicalonkan oleh pemerintah Indonesia dan kita akan berusaha maksimal pemerintah Indonesia untuk menggolkan beliau-beliau ini menjadi hakim ITLOS dan juga anggota ILC, tapi keberadaan beliau di sana adalah nanti dalam kapasitas pribadi, jadi bukan wakil dari negara. Jadi pada saat bertugas, misalnya Profesor Hikmahanto Yuwana dalam melakukan kajian penyusunan rekomendasi norma hukum internasional itu atas nama pribadi. Jadi pemerintah tidak bisa memberikan titipan gitu ya. Jadi benar-benar sangat independen. Demikian juga dengan Prof. Edi Pratomo di dalam posisinya insya Allah menjadi hakim ITLOS juga atas kapasitas pribadi, independen, dan bukan merupakan wakil dari suatu negara. Demikian Pak Dir, terima kasih atas waktunya. Kita cukup saat ini dulu, mungkin bisa mendengarkan pertanyaan dari teman-teman media. Pak Wamen, terima kasih banyak. Apakah mungkin bisa kita beri kesempatan Pak untuk Pak Prof. Edi dan Prof. Ik mungkin beberapa kata, silakan Bapak. Pakai ini aja Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Wamen atas kesempatan ini, Prof. Hikmahanto, Pak Dirjen, teman-teman rekan-rekan media yang hadir di sore hari ini. Saya sebenarnya tadinya terkejut ya, karena saya nggak pernah mimpi untuk dicalonkan menjadi hakim ITLOS ini. Tetapi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yang disampaikan oleh Pak Wamen dan teman-teman dari Kemlu, untuk tadi yang sampaikan Pak Wamen, kita mewakili satu wilayah Asia Pasifik ya, karena jatahnya ada 4 atau 5 orang hakim dari wilayah ini. Semuanya 21 hakim dari berbagai wilayah di dunia ya. Ada Amerika Latin, Eropa, Amerika, dan Afrika, Asia Pasifik. Kita negara yang besar di bidang maritim ya. Kita pernah melontarkan Maritime Fulcrum, World Maritime Fulcrum ya. Jadi kita juga pernah membuat kebijakan kelautan Indonesia, dan laut itu adalah 2/3 wilayah Indonesia. Kita negara besar di bidang laut, kita punya prinsip negara kepulauan,
bahkan cara narik garisnya pun kalau perundingan dengan negara tetangga kita memiliki archipelagic baseline ya, yang tidak sama dengan normal baseline yang dipakai oleh negara lain. Jadi representasi dari pandangan-pandangan Indonesia ini menurut saya perlu untuk disumbangkan pemikiran ini kepada ITLOS. Benar tadi ditunjuk oleh pemerintah tetapi bertindak atas personal capacity ya. Jadi kita bebas, independen, profesional sesuai dengan UNCLOS. Karena sebagai anggota atau parti terhadap UNCLOS ini kita punya komitmen untuk melaksanakan secara baik pada tingkat nasional. Kita sudah sejak tahun 85 meratifikasi UNCLOS dan kita sekarang tadi diskusi di sore hari dipimpin Pak Wamen dan Pak Dirjen untuk meratifikasi, menyiapkan naskah akademik dan berbagai kemungkinan untuk diratifikasi dengan undang-undang dari pembahasan tadi ya di perjanjian tentang biodiversity beyond national jurisdiction (BBNJ). Ini bagian dari climate change. Nah, kontribusi kita di ITLOS itu menurut saya suatu saat jika terpilih gitu ya, tentu kita punya cita-cita, kita ingin juga kontribusi di dalam pembuatan advisory opinion, ya kan? Seperti ICG juga punya produk yang namanya advisory opinion. Kita ingat case-nya Israel dengan Palestina ya, yang Menlu ketika itu pidato di ICJ, kita memberikan juga masukan bersama Prof. Hikmahanto tentang legal argument kita dalam rangka memperkuat legal argumentnya ICJ untuk diserahkan kepada Majelis Umum PBB. Nah di ITLOS ini memang kurang terkenal seperti ICJ ya kan, karena ITLOS ini kan sengketa laut. Mungkin sekitar 30 kasus yang ditangani sengketa laut antar negara, tetapi sekarang ini baru muncul tahun lalu ITLOS menyampaikan advisory opinion tentang climate change dan ocean ya, tentang tadi Pak Wamen sea level rise, kemudian tentang masalah-masalah penyelesaian secara damai yang sekarang itu sebenarnya bisa ditangani oleh ITLOS, dan ITLOS harus menjadi salah satu think tank di bidang pelaksanaan hukum laut. Semua perundingan, semua urusan laut sudah ada konstitusinya. Jadi undang-undang dasarnya di ITLOS itu adalah UNCLOS. Nah kita parti terhadap UNCLOS dan kita negara kepulauan, kita punya satu bab khusus, bab 4 di UNCLOS tentang negara kepulauan yang dulu asalnya dari deklarasi Juanda tahun 57 ya, jadi dikawal terus sampai dengan di ITLOS kalau bisa gitu ya. Tentu mohon masukan dan mohon dorongan, mohon bantuan dan doa dan masukan-masukan yang konkret bagi kontribusi Indonesia di lembaga yang baru ini. Kita belum pernah masuk di wilayah ini. Tempatnya di Hamburg, kalau bagi saya sudah biasa di sana. Karena sebelum Pak Hafaz saya duta besar di Jerman ya. Jadi mungkin saya juga sering dolan dulu ke ITLOS. Tidak sidang tetapi naik sepeda atau apa gitu ya. Nah nanti mungkin beda fungsinya. Mudah-mudahan kalau ini diumumkan di Jumat Barokah ini, saya tidak tahu, mungkin doanya akan lebih terkabul gitu. Insya Allah mohon restu dan terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Edi. Mohon berkenan Prof. Hik untuk juga menyampaikan briefing. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wamen, Pak Dirjen, Prof. Edi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya pribadi, tentu juga Prof. Edi ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah yang mencalonkan kami dalam 2 lembaga internasional yang sangat prestisius, yaitu di ITLOS dan di International Law Commission. Kedua, saya sangat mengapresiasi Kementerian Luar Negeri dan pemerintah Indonesia tentunya, yang sekarang ini sepertinya secara sistematis akan mendudukkan orang-orang Indonesia, warga negara Indonesia di berbagai lembaga internasional. Jadi saya masih ingat Pak Wamen pada waktu mengajak saya
berbincang mengenai masalah pencalonan ini, beliau mengatakan bahwa kalau Indonesia ini sudah biasa kita ini duduk di anggota Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tidak tetap, Dewan HAM PBB, tapi itu sebagai Indonesia. Nah, sekarang ini yang perlu lakukan itu adalah bagaimana orang-orang Indonesia bisa juga menduduki lembaga-lembaga yang prestisius di internasional. Nah, itu oleh karena itu saya sangat mengapresiasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Wamen, Pak Hafaz terkait masalah ini, dan saya merasa terpanggil untuk mau menerima pinangan dari Pak Hafaz ketika itu menjadi anggota dari ILC. Dan ini tentunya merupakan suatu kehormatan juga bagi kami-kami yang para dosen hukum internasional di Indonesia, karena punya kesempatan seperti dosen-dosen di berbagai negara untuk dicalonkan oleh pemerintah atas nama pribadi. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Kebetulan pada saat ini memang kaitannya dengan masalah hukum. Mungkin juga nanti di dalam hal-hal lain juga bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, perlu saya sampaikan di sini bahwa kalau Prof. Edi di ITLOS itu tugasnya adalah mutus perkara. Ya. Tetapi mutus perkara itu nggak mudah juga karena harus ada pertimbangan hukumnya. Nah, disitulah warna nantinya perspektif Indonesia atau perspektif negara-negara di Asia, Asia Pasifik, bahkan juga negara berkembang bisa muncul. Sementara kalau saya ini bukan memutus di ILC, tetapi kita mengidentifikasi isu-isu dan kalau bisa nantinya akan sampai pada titik memunculkan, mengkodifikasi gitu ya, memunculkan dan kemudian nantinya disampaikan ke Majelis Umum PBB kalau misalnya itu diterima dan kemudian harus ditawarkan ke negara-negara untuk misalnya menandatangani, meratifikasi dan seterusnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh ILC ini sebenarnya adalah shaping the international law. Ya, kita turut di dalam membentuk hukum internasional. Nah, tapi saya lebih suka mengistilahkannya bukan shaping tapi reshaping. Karena apa? Karena dalam pidato pengukuhan saya tahun 2001, jadi itu udah 24 tahun yang lalu, saya menyampaikan argumentasi bahwa hukum internasional sekarang ini itu adalah produk-produk dari negara-negara maju, negara-negara barat terutama. Karena memang hukum internasional itu lahir di Eropa, hukum internasional modern maksud saya ya. Ada bukunya Hugo Grotius gitu ya, yang terus kemudian jadi rujukan. Nah, sehingga bagi negara-negara yang baru merdeka, kita seolah-olah harus menerima dengan apa yang ada. Nah, tetapi banyak negara berkembang menginginkan akan perubahan terhadap hukum internasional itu. Dan salah satunya sudah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia melalui tangan-tangan diplomat kita yang waktu itu dipimpin oleh Prof. Mokhtar Kusumatmaja terkait dengan negara kepulauan. Ya. Kita sudah mampu untuk reshaping the international law. Ya, yang tadinya mungkin tidak dikenal, sekarang dikenal. Tapi konsekuensi ikutannya banyak sekali. Ya, kita harus punya ALKI, kemudian kita harus menegosiasikan juga dengan negara-negara di sekitar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana upaya kita negara-negara berkembang untuk mengubah hukum internasional? Kita nggak bisa rely dengan mereka-mereka pakar-pakar dari luar negeri. Tetapi kita bisa melakukan dengan memunculkan orang-orang Indonesia, orang-orang dari Asia. ILC sebenarnya juga banyak orang-orang dari Asia yang kemudian kita bisa mencoba merubah hukum internasional. Mungkin saya akan berkontribusi dalam konteks seperti itu. Di dalam aliran hukum internasional itu ada namanya TWIL, Third World International Law, ya. Jadi bagaimana hukum internasional dari perspektif negara-negara berkembang.
Dan itu yang selalu waktu saya S1, S2, S3 kalau membuat penelitian itu pasti kaitannya dengan perspektif negara berkembang terhadap hukum internasional. Dan memang kalau kita lihat sekarang ini rasa-rasanya kurang fair kalau misalnya hukum internasional itu sangat didominasi oleh negara-negara barat, ya. Jadi itu apa yang kita harapkan. Berbeda dengan Prof. Edi, saya dengar Prof. Edi 2026 akan ada pemilihannya. Sementara kalau saya masih agak lama, 2027, dan kalau misalnya nanti bertugas baru tahun 2028 sampai dengan 2032. Tapi yang saya apresiasi adalah kita melakukan ini secara sistematis. Ya, kita tidak gerasa-gerusu, dadakan dan lain sebagainya. Dilakukan sebaik mungkin karena ini perlu nanti ada kampanye yang harus dilakukan ke negara-negara sahabat. Saya sendiri diminta juga untuk melakukan upaya-upaya kampanye dan alhamdulillah saya mendapatkan surat dari Ketua Mahkamah Agung yang beliau berkenan untuk mengirim surat ke para mitranya Ketua Mahkamah Agung di beberapa negara ASEAN. Itu yang saya juga apresiasi. Jadi memang kita harus hand in hand gitu ya. Ini bukan pekerjaan dari Kemlu saja, tetapi dari kita semua, ya termasuk para akademisi. Saya juga minta kalau punya temannya akademisi dari negara lain untuk siapa tahu punya akses ke pemerintahnya. Dan ini biasa dilakukan juga oleh negara-negara lain ketika ada pencalonan terhadap seseorang di dalam forum internasional. Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.